Dengan cincin ini saya Indra Gunawan mengambil engkau Santi Maharani sebagai istriku yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan. Saya berjanji dengan sepenuh hati akan menjaga engkau dalam keadaan susah maupun senang, kaya maupun miskin, tua maupun muda, sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. This is the best part. I dreamed of this moment with you. You have my whole heart. Now to forever, it's true. This is the best part. You are the best part. Dengan cincin ini saya Santi Maharani menerima engkau Indra Gunawan sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan. Saya berjanji saya akan menghormati, mengasihi, menyayangi pada waktu susah maupun senang, sakit maupun sehat, kaya maupun miskin, sampai maut memisahkan kita. Janji ini saya ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Bandara. This is the best part. I dreamed of this moment with you. You have my whole heart. Now to forever, it's true. This is the best part. You are the best part. This is the best part. You are the best part. Mari kita bersama-sama menyatukan hati, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih karena pada sore hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan, menyerahkan untuk pemberkatan nikah saudari Santi Maharani dengan saudara Indra Gunawan. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatunya yang Tuhan berikan kepada kami adalah baik. Allah merencanakan, Allah menyiapkan, Allah memimpin, Allah memberkati semuanya, sehingga semua yang terjadi dalam kehidupan kami semua adalah karena penyertaan Tuhan dan semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sebentar lagi akan memperhatikan dan merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman yang kami renungkan, kami dengarkan, kami pelajari pada sore hari ini menjadi kekuatan. Terlebih untuk kedua calon mempelai, saudari Santi Maharani dan saudara Indra Gunawan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore semuanya. Hari ini saya percaya bahwa saudara semua berbahagia dan senang hari ini, karena hari ini kita dapat menyaksikan pemberkatan nikah saudari Santi Maharani dengan saudara Indra Gunawan. Kemarin hari Senin saya tanya sama Mbak Santi sama Mas Indra ketika kelas terakhir konseling gitu kan. Saya tanya, Mbak Santi, gimana perasaanmu? Senang, bahagia, atau sedih gitu kan. Jawabannya apa? Campur aduk gitu. Saya tanya Mas Indra gimana perasaan Mas Indra? Ini 4 hari lagi menikah gitu kan. Saya tanya, gimana perasaanmu? Nggak tahu, perasaannya ya senang, perasaannya ya gembira, perasaannya banyak hal gitu. Jadi tidak bisa diungkapkan. Dan terlebih saudara, saya percaya bahwa hari ini
Bapak Joko Sriono dan Ibu Tutik dan juga Pak Mulyadi dan Ibu Suparni, saya percaya juga mereka senang. Karena apa? Karena hari ini mereka dapat menyaksikan dan dapat mengantarkan kedua anaknya ya, Mas Indra dan Mbak Santi untuk diberkati dalam sebuah pernikahan kudus. Baik, untuk Mbak Santi dan untuk Mas Indra dan untuk kita semua, Bapak Ibu yang hari ini hadir, saya akan membacakan firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan saya ambil dari Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya 24 sampai yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Dua macam dasar, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan itu kata firman Tuhan. Mas Indra dan Mbak Santi dan saudara semua yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa kita semua itu dalam kehidupan kita selalu menginginkan hal yang baik dalam hidup kita, apapun itu. Kalau ingin punya rumah, ya pasti rumah yang baik, bukan rumah yang asal-asalan. Kalau ingin memiliki kendaraan, pasti juga memiliki kendaraan yang baik. Kalau yang bertani, kalau yang berternak, pasti juga apa? Ingin memiliki ternak dan apa? Ladang yang baik. Dalam hidup kita, gitu kan? Dalam hidup kita apapun itu, pasti kita semua itu menginginkan mendapatkan sesuatu yang baik. Kalau bisa, apa yang kita miliki itu juga awet, tidak cepat rusak, dan tahan lama. Itu yang kita inginkan. Gitu kan? Jadi banyak orang yang ingin segala sesuatunya itu ya awet. Punya sepeda ya sepedanya awet, punya mobil ya mobilnya awet, punya rumah ya rumahnya awet, punya tabungan tabungannya awet. Semuanya yang awet. Gitu. Demikian juga dengan yang namanya pernikahan. Gitu kan? Pernikahan saudara itu bukanlah seperti orang main puzzle. Dibongkar, dipasang. Kalau pasangannya ini tidak ketemu, lalu dibongkar lagi, dipasang lagi, gitu kan? Nggak ketemu, dibongkar lagi, dipasang lagi. Kalau marah, diapakan? Disebar, gitu kan? Sembuh, gitu kan? Akhirnya disebar. Saudara, pernikahan itu seperti kaca dan lem. Ya? Jadi kalau akuarium itu dikasih lem sehingga apa? Rekatannya kuat. Ini Mas Okta ini jago membuat akuarium gitu kan. Jadi bagaimana rekatannya kuat, tidak bocor, kalau diisi air dengan volume berapapun tidak pecah. Kenapa? Karena rekatannya kuat. Itu pernikahan. Nah, semua orang pasti mendambakan yang namanya pernikahan yang kekal dan langgeng. Meskipun di dalam pernikahan itu ada banyak hal yang terjadi. Ya. Tanya kepada Pak Joko Sriono, tanya kepada Bu Tutik. Mas Indra, tanya kepada Bapak, tanya kepada Ibu, bagaimana dalam pernikahan, gitu kan? Pernikahan yang kekal, pernikahan yang langgeng itu selalu ada banyak hal yang terjadi, gitu Pak Nggih. Pernikahan itu kan bukan seperti permintaan Roro Jonggrang yang meminta kepada Bandung Bondowoso untuk apa? Membangun candi, dibangun dalam semalam. Aku ingin candi. Dan harus dibuat dalam waktu semalam, harus jadi megah. Tidak seperti itu. Pernikahan yang baik, pernikahan yang kekal itu dibangun dalam rentang waktu yang lama. Rentang waktu yang lama dalam proses yang panjang. Dan ada banyak hal yang terjadi di dalamnya. Dan belajarnya kapan? Setiap hari belajar. Setiap hari belajar. Setiap hari belajar. Bu Tutik dan Pak Joko itu setiap hari juga belajar. Kadang-kadang bertengkar, kadang-kadang ya rukun, kadang-kadang ya senang, kadang-kadang ya nesunan, gitu kan. Padahal sudah lama menikah. Tetapi dibangun dalam waktu yang panjang, setiap hari belajar. Nah, pernikahan yang hebat, saudara, itu selalu ada yang namanya badai dan angin yang hebat. Itu pernikahan yang hebat. Selalu ada badai, selalu ada angin, dan selalu ada hujan yang lebat. Tetapi pernikahan yang hebat itu selalu dilandasi dengan pondasi yang kuat.
Pondasinya apa? Pondasinya apa? Pondasinya apa Mas Indra? Ada tiga. Yang pertama adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pondasi pernikahan Kristen itu adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Mbak Santi dan Mas Indra, pernikahanmu itu pondasinya adalah yang pertama iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di antara kalian, di tengah-tengah pernikahan kalian itu ada Tuhan. Mas Indra, Mbak Santi, di tengah-tengahnya, di atasnya ada Tuhan. Satu hal, jadikan Tuhan Yesus itu sebagai prioritas utamamu. Tuhan Yesus Kristus itu sebagai prioritas utamamu. Ini hari Jumat kalian menikah, besok hari Sabtu, hari Minggu. Hari Minggu tetap ibadah ke gereja. Tidak ada alasan. Kan habis menikah. Minggu bisa libur, tidak. Kenapa? Karena Tuhan menjadi prioritas utamamu. Tuhan itu menjadi sesuatu hal yang penting di dalam kehidupanmu. Mas Indra dan Mbak Santi harus saling menguatkan. Kalau Mbak Santi kendor, Mas Indra yang menguatkan. Kalau Mas Indra kendor, Mbak Santi yang menguatkan. Jangan malah saling didukung. Dek, aku kok minggu rasanya kesel ya dek yo. Tak presek yo. Mas, aku yoi bareng-bareng rasanya gereja. Harus saling menguatkan. Mas rani gereja tuh Mas. Rodok rapi anak awake, ayo nih gereja. Mbak Santi, Mas Indra juga sama. Dek, nih gereja apa ora? Kok rapi anak ya Mas yo. Aku tak pres sekali entuk ora entuk. Ning gereja kok prai padane rumah sakit karo padane dokter minggu dan hari besar libur. Ke gereja adalah menjadi satu hal yang utama. Seperti yang dinyanyikan, sering kita nyanyikan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Terus? Apa? Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi kami Engkau segalanya. Bagi Santi Tuhan segalanya. Bagi Indra Tuhan segalanya. Kalau Tuhan sudah menjadi prioritas, itu apapun akan dilakukan dengan tetap mempercayakan pada Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Mas Indra di gereja melayani Tuhan, Mbak Santi di gereja melayani Tuhan. Jangan pernah dilarang untuk melayani Tuhan. Ya. Karena melayani Tuhan itu menjadi hal yang utama. Tentunya tidak mengabaikan kebutuhan yang ada di rumah tangga. Jangan sampai pelayanannya baik, tetapi kehidupan rumah tanggamu tidak baik. Pelayanan dan keluarga harus berjalan seimbang. Pelayanan baik, keluarga baik. Bukan pelayanan baik, keluarganya enggak baik. Harusnya apa? Harusnya pelayanannya baik, kehidupan keluarga juga baik. Kenapa? Karena pelayanan itu mendukung kehidupan berkeluarga. Jadi yang pertama, tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan tetap melayani Tuhan. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu menjadi satu hal yang utama. Itu landasannya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Yang kedua landasannya adalah kasih. Ya. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua landasannya adalah kasih. Hubungan kalian, hubungan Mas Indra, hubungan Mbak Santi, pernikahan kalian, pernikahan Mas Indra dan Mbak Santi, dasarnya apa? Dasarnya apa? Ya, dasarnya adalah kasih. Yang mengikat kalian, yang mempersatukan kalian, yang memberkati kalian itu adalah apa? Adalah kasih. Kalian menikah tanpa kasih, sia-sia. Kalian menikah tanpa dilandasi kasih, percuma. Tidak ada pernikahan yang indah tanpa yang namanya kasih. Kalau pernikahan kalian tanpa dilandasi kasih, jadinya apa? Jadinya apa? Nafsu. Pernikahan tanpa kasih jadinya nafsu. Pernikahan tanpa kasih jadinya apa? Hanya pemenuhan diri sendiri. Pemuasan diri sendiri. Saya. Pernikahan tanpa kasih jadinya apa? Ego. Egosentris. Pusatnya siapa? Pusatnya adalah saya. Itu kalau pernikahan tanpa kasih. Oleh sebab itu dasar pernikahan yang kuat adalah karena kasih.
karena kasih, karena Mas Indra mengasihi Mbak Santi, makanya Mas Indra mengajak menikah Mbak Santi. Karena Mas Indra mengasihi Mbak Santi, jadinya apa? Mas Indra mengasihi Mbak Santi. Karena mengasihi Mbak Santi, jadinya apa? Mas Indra tidak berlaku kasar kepada Mbak Santi. Karena Mas Indra mengasihi Mbak Santi, Mas Indra tidak akan pernah menyakiti hatinya Mbak Santi. Karena Mas Indra mengasihi Mbak Santi, jadinya apa? Mas Indra tidak akan pernah menterlantarkan Mbak Santi. Karena Mas Indra mengasihi Mbak Santi, jadinya apa? Mas Indra bertanggung jawab. Apapun yang dilakukan ketika mengasihi jadinya baik. Tetapi kalau tidak dilandasi dari kasih, akan percuma dan sia-sia. Demikian juga dengan Mbak Santi. Kenapa Mbak Santi mau menikahi Mas Indra? Karena kasih. Karena dilandasi kasih, akhirnya apa? Mbak Santi menghargai Mas Indra suaminya. Karena kasih, Mbak Santi menghormati Mas Indra suaminya. Karena kasih, Mbak Santi menjaga Mas Indra karena suaminya. Landasannya apa? Landasannya adalah kasih. Jadi pernikahan kalian, sebesar apapun tantangannya, ketika dilandasi kasih, itu akan dapat dilalui bersama-sama. Kita kemarin sudah belajar bahasa kasih ya. Kita belajar bahasa kasih kan? Apa bahasa kasihnya Mbak Santi dan apa bahasa kasihnya Mas Indra. Itu yang dilakukan. Beberapa waktu yang lalu ketika kelas konseling dengan Mas Henry di CNY ya Mas Henry ya, Kabangan itu ya, CNY ya, Kabangan. Biasanya saya datang agak terlambat, ini saya datang agak duluan. Saya nunggu di depan, sambil menunggu Mas Henry datang. Saya itu baca tulisan di kafenya itu ada tulisan bagus begini. Love is not what you say, but love is what apa Mas Henry? You do. Cinta itu, kasih itu bukan tentang apa yang kau katakan, tetapi kasih dan cinta itu berbicara tentang apa yang engkau lakukan. Jadi apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, apa yang kau tunjukkan, itu adalah kasih. Cinta bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi seberapa besar engkau mempraktekkan dan mengerjakan yang namanya kasih. Karena hanya sebuah kata-kata tidak akan berarti apa-apa, tetapi harus ditunjukkan bahwa Mas Indra menghormati, mengasihi Mbak Santi dan Mbak Santi menghargai, menghormati Mas Indra. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Kasih. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan yang kedua adalah kasih. Yang ketiga, yang terakhir adalah penerimaan. Penerimaan. Dasar yang ketiga dalam pernikahan adalah yang namanya pernikahan. Ingat bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu hal yang sempurna. Ya. Di dunia ini tidak ada sesuatu hal yang sempurna. Demikian juga yang namanya pernikahan. Bagaimana pernikahan dikatakan sempurna? Apakah ada pernikahan yang sempurna? Apakah ada pernikahan yang sempurna? Tidak ada pernikahan yang sempurna. Di dunia ini tidak ada pernikahan yang sempurna. Di dunia ini tidak ada pasangan yang sempurna. Di dunia ini tidak ada istri, tidak ada suami yang benar-benar sempurna. Semuanya memiliki namanya kekurangan. Betul ya? Mas Indra, Mbak Santi punya kekurangan. Mbak Santi, Mas Indra punya kekurangan. Tetapi tidak hanya kekurangan. Mbak Santi dan Mas Indra sama-sama memiliki yang namanya kelebihan. Nah, kalau kita dapat menerima yang namanya kekurangan pasangan kita, kita akan bahagia. Kenapa? Karena akhirnya tidak akan banyak menuntut. Kayak kok gini toh, Dik? Kayak kok ngono toh, Mas? Dik mbok ngene. Mas mbok ngene, Mas. Kenapa? Karena tidak mau menerima. Pasanganmu punya masa lalu. Mbak Santi punya masa lalu, Mas Indra punya masa lalu. Mbak Santi punya kehidupan pribadi yang pernah dijalani, Mas Indra juga pernah punya pengalaman masa lalu yang dijalani. Kalau kalian fokusnya pada kekurangan-kekurangan, artinya apa? Jadinya apa? Kalian tidak akan pernah dapat menikmati yang namanya hidup bersama. Kenapa? Kenapa? Karena yang dilihat adalah kekurangan. Karena yang dilihat adalah kekurangan
Kemarin kita sudah pernah tanya ya, saya pernah tanya waktu kelas konseling. Mbak Santi yakin Mas Indra pasanganmu? Apa jawabannya? Yakin. Saya tanya sama Mas Indra yakin mau nikah sama Mbak Santi? Sudah kenal berapa lama? Sudah bertengkar berapa ribu kali? Ketika konseling saya selalu bertanya, hari ini sudah bertengkar belum? Gitu kan. Minggu ini sudah bertengkar belum? Gitu kan. Saya selalu tanya begitu. Minggu kemarin sudah bertengkar belum? Kemarin sudah bertengkar belum? Saya selalu tanya begitu ya. Saya selalu tanya begitu. Sudah percayalah apapun yang terjadi, bahwa pasanganmu itu adalah seseorang yang memang tepat diberikan Tuhan. Mbak Santi harus yakin, seyakin-yakinnya. Bagaimanapun keadaannya Mas Indra adalah orang yang memang tepat yang diberikan oleh Tuhan, tepat pada waktunya. Demikian juga dengan Mas Indra. Satu hal yang harus diyakini, bahwa Santi adalah wanita yang tepat, yang Tuhan berikan. Demikian juga nanti, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun ini sampai tahun-tahun berikutnya. Pernikahan kalian ketika tidak seperti yang diharapkan, satu hal harus tetap menerima apapun yang terjadi karena Tuhan sudah memberkati kalian. Pernikahan kalian nanti, kehidupan pernikahan itu tidak seindah resepsi pernikahan. Kehidupan pernikahan tidak seindah resepsi pernikahan. Resepsi pernikahannya indah. Tetapi kehidupan pernikahannya tidak seindah resepsi pernikahan. Kalian hanya menjadi raja dan ratu semalam dan sehari saja. Setelah itu memasuki realita kehidupan di luar keindahan resepsi pernikahan. Mungkin akan ada banyak hal yang mengecewakan. Kita sudah bahas itu ya kemarin ya. Ke depan nanti mungkin akan ada banyak hal yang tidak sesuai. Mas, katanya dulu ngajak bulan madu ke bulan. Kok ngajak bulan madunya ke pasar Jungke? Gitu. Tidak sesuai dengan realita. Gitu kan. Mas, dulu katanya aku mau dibelikan sepatu dari kulit kaca. Nyatanya sepatuku sampai jebol belum dibeli-belikan juga. Mas, katanya dulu aku mau dijadiin ratumu, Mas. Tetapi kenapa sekarang aku jadi seperti babu? Gitu kan. Mengerjakan banyak pekerjaan rumah tangga. Kehidupan nanti tidak seperti dan seindah yang dibayangkan, tetapi satu hal, bahwa kalian harus saling menerima satu dengan yang lainnya. Kehidupan yang akan dijalani dan kehidupan yang akan dihadapi, percayalah bahwa karena kasih, kalian dapat menjalaninya. Bukan hanya karena kasih saja, tetapi karena beriman dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati sampai nanti maut memisahkan. Bukan karena kepentingan, bukan karena ada orang lain, bukan karena ada sesuatu. Tetapi pernikahan kalian akan selesai sampai maut memisahkan. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetap percaya, tetaplah saling mengasihi dan saling menerima satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.